Nah, alumni ini ya kakak dan abang nih ya dia udah sukses ya bekerja ya kalau salah saya di Wahyu di bank, satu lagi itu udah sampai jauh ya ke Jakarta. Kalau salah saya Rido ini dulu PA-nya saya nih. Ah, di Rido. Ya Pak. Hati-hati sama Pak Darmanta. Dia orang ini dulu satu apa lah namanya ya kalau kita kerja tuh satu teman dekat nih. Nah, satu lagi saya ada Egi ya di teman dekat satu lagi pas saya di Krila ya siapa itu lagi yang samping. Nah, jadi mereka ramai. Febri Pak. Siapa namanya? Febriansyah. Iya, jadi mereka nih satu tim nih, satu teman nih sebuah yang teman dekat, ya. Segi nggak bisa hadir, kebetulan bertiga. Nah, jadi mungkin bagi anak semuanya, ya nanti jika ada mau ditanya, bagaimana sih kuliah selama di Arif Putra gitu ya? Nah, kemudian bagaimana sih perjalanannya sehingga sekarang bisa bekerja, gitu kan? Silakan ditanyakan nanti. Ya, nah tahu nanti Anda kamu di sini bisa jumpa sama abang atau kakak kan? Jadi bisa berkelanjutan nanti. Mungkin untuk selanjutnya mungkin kita diskusi ya buat Rido sama Wahyuni ya. Kita bincang-bincang gitu ya. Kepada adik-adik ini mungkin saya persilakan dulu siapa duluan, Wahyuni atau Rido? Mungkin perkenalan diri ya. Nanti perkenalkan diri. Rido aja Pak. Wahyuni aja Pak. Rido Pak. Wahyuni Pak. Dulu Do. Nanti Rido sama Wahyuni perkenalkan diri aja, gitu kan. Kemudian nanti cerita aja selama kuliah, gitu kan. Boleh tipsnya, ya tips selama kuliah sehingga sekarang udah bekerja. Kemudian nanti kita selanjutnya sesi mungkin ada adik-adik ini mau bertanya, gitu. Oke. Jadi siapa jadinya? Oke, Ayu duluan Pak. Oke. Mungkin Rido duluan lah ya. Rido duluan. Rido. Ya, Rido. Boleh ya, dia. Rido ya. Oke, bincang-bincang sedikit. Pengalaman tuh ya. Oke, silakan mungkin saya kembalikan kepada Rido. Silakan Rido. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya yang ada di Ambik Mahaputra. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Rido Idris. Saya angkatan 2015, lulusnya tahun 2018. Sekarang udah bekerja sekarang lagi kerja di Jakarta Selatan di perusahaan Amerta Indah Suka, atau yang produknya tuh biasa ada Pokari, Ornamensi. Nah, itu saya kerja di sana sebagai software engineer di perusahaan itu. Udah lumayan, udah hampir 2 tahun juga setelah lulus tahun 2018. Lulusnya itu bulan 12 kemarin, langsung berangkat bulan 1 ke Jakarta, langsung cari kerja. Alhamdulillah langsung diterima di Pokari dan sampai sekarang masih kerja, Pak. Terus selanjutnya mungkin perjalanan di perkuliahan bagaimana waktu kuliah dulu sehingga bisa selesai tepat waktu, mungkin dari itu mungkin silakan cerita kerja pengalamannya, mungkin gimana sih triknya supaya mungkin pas kuliah itu sukses tepat waktu kuliahnya, kemudian dapat ilmunya banyak. Silakan mungkin buat kalau kuliah tuh sebenarnya simpel ya Pak, yang penting masuk, ada tugas dikerjain, jangan nggak dikerjain, pokoknya yang penting kalau ada tugas kerjain aja, mau ngerti mau nggak, pokoknya kerjain semuanya, ikutin aja deh apa kata dosen-dosennya tuh, ikutin aja, yang penting pasti dilancarin deh, kalau yang penting kuliahnya lancar, masuk terus, udah pasti itu tepat waktu sih Pak. Saya biasa gitu Pak. Sulit nggak kuliah di Ambik Mahaputra? Ya, nggak terlalu sih Pak sebenarnya Pak. Yang penting mau belajar, ya cari banyak-banyak, cari pengalaman deh. Di luar juga banyak-banyakin pengalaman di luar, jangan di kampus aja. Soalnya kan dunia kerja sekarang tuh yang dibutuhin tuh sebenarnya portofolio pertama, pengalaman kerja.
apa yang pernah Skill. dibuat. Udah sekarang nih perusahaan udah jarang banget lihat dari lulusan mana, dia IPK-nya berapa, itu udah nggak terlalu dilihat lagi. Yang dilihat pertama kali itu ya pengalaman kerja, portofolio. Kalau itu udah bagus sih, insya Allah pas lulus kuliah itu udah pasti banyak dapat pekerjaan. Dan di sini juga banyak banget Pak, kalau mau langsung kerja tuh di Jakarta tuh banyak banget. Nggak perlu takut lah cari kerja. Yang penting ya pengalaman, ada pengalaman. Saya dulu juga kan takut ini setelah lulus mau kerja apa, mau gimana nih, mau ngapain. Kan banyak heboh-heboh, cari kerja susah. Ternyata pas saya coba sendiri, nggak sesulit itu gitu loh. Pas banyak banget lowongan itu. Kerja tuh tinggal kita aja milihnya mau yang mana. Yang penting ya itu pengalaman kerja kita. Saya dulu juga kuliah juga sambil kerja, kan buat cari-cari ngisi-ngisi portofolio. Kalau sambil kuliah itu kerjanya jangan cari yang gajinya gede dulu, nggak usah cari yang kerjanya bagus. Yang penting kerja aja yang buat cari pengalaman, bikin-bikin apa kek gitu. Yang penting ada pengalaman buat mempersiapkan setelah lulus kuliahnya. Jangan terlalu ini, kalau mau modal kuliah doang terus cari kerja tuh udah susah sih Pak. Apalagi sekarang udah banyak banget lulusan-lulusan kan, kalau kita mau bersaing di dunia kerja ya banyakin pengalaman sih. Itu sih menurut saya Pak. Oke, berarti pengalaman dan skill ya. Jadi Iya Pak. selama kuliah di Amerika Putra tentunya ya ada pengalaman ya, banyak pengalaman tentunya yang didapat oleh Rido nanti ya, sampai bisa ke Jakarta. Iya Pak. Nah, sehingga diterima jadi software engineer. Jadi software engineer ini ada sama dengan programmer ya. Jadi yang lagi ingin jadi programmer ini adalah salah satu dari senior yang telah sukses. Kita cek ini gantian aja ya. Mungkin pada Wahyu ini Iya, mungkin silakan. Nah, Wahyu ini silakan mungkin perkenalkan diri, kemudian ya ceritanya waktu masa kuliah. Nah, nih Wahyu ini silakan. Ini kakak yang cantik. Iya. Nah, Baik, makasih Pak Darmanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Soleha. Saya alumni dari Amik Mahaputra angkatan 2018, sama Rido tadi. Seperti yang dibilang Pak Darmanta tadi, kita tuh bisa dibilang satu geng. Sama Rido, Egi, Febri, lumayan bandel ya Pak kami Pak. Lumayan. Tapi alhamdulillah. Jadi terus saya kerja di Bank Panin, alhamdulillah. Itu sama seperti Rido. Kita lulus di bulan 12, di bulan 11 saya udah training ke Jakarta untuk kerja di Bank Panin. Pas di tanggal 20 saya pulang ke Pekanbaru, tanggal 22 Desembernya itu langsung wisuda. Alhamdulillah bisa ikut wisuda. Terus sekarang untuk penempatannya itu di KCP Selat Panjang. Terus kalau untuk kesannya sih saya selama kuliah di Amik Mahaputra itu enaknya di sana itu kita ada kelas malam ya. Ada kelas malam. Nah, buat teman-teman yang udah bekerja atau yang sebelumnya belum bekerja, kelas malam itu bisa jadi ajang tuh buat teman-teman cari kerja atau buat yang mau nyambil gitu. Menurut saya pribadi sih itu sangat membantu ya, karena saya di semester 1, semester 2 itu masih main-main gitu ya kuliahnya, kan masih suka ngumpul-ngumpul, masih ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu. Alhamdulillah setelah awalnya saya dulu kelas pagi, karena saya tahu di Amik ada kelas malam, saya pindah ke kelas malam. Nah di kelas malam saya itu dari pagi sampai sore monoton kan, tidur aja tuh di kos. Akhirnya saya mencoba cari kerja. Di 2016 saya udah mulai kerja sampai 2018 pas mau sidang baru berhenti kerja, terus nyari kerja lagi di Bank Panin sampai sekarang alhamdulillah masih kerja di Bank Panin. Jadi waktu kuliah ini sedikit saya ya, mungkin waktu kuliah mungkin gimana sih dari semester 1 sampai tugas akhir kan gitu ya, bisa selesai. Ini Wahyu ini kan mahasiswa tepat waktu juga dia, bisa selesai tepat waktu di Amik Mahaputra. Mungkin ada susah, mungkin senangnya ya suka dan senangnya gimana, mungkin silakan.
pada Wahyudi? Suka dan senangnya itu kita semua pasti punya masalah pribadi masing-masing ya Pak di hidup kita. Terutama kalau bagi Ayu pribadi itu banyak masa-masa sulit yang Ayu lewati, contohnya kayak orang tua sakit, terus kayak biaya untuk biaya itu nggak bisa terus-terusan minta ke orang tua kan, kita juga udah gede pasti malu gitu kan minta uang sama orang tua. Kalau senangnya itu alhamdulillah dulu dari semester 1 sampai kita tamat Ayu punya teman baik-baik meskipun cowok semua. Jadi gini nih, sharing juga buat teman-teman di sana. Kita boleh berteman, kita boleh ngumpul, kita boleh ngumpul-ngumpul ngopi, kafe sampai tengah malam, sampai kapanpun itu kita boleh. Tapi kalau bisa tuh ada faedahnya gitu. Kayak Ayu sama teman-teman sama Rido juga kita sering tuh ngumpul-ngumpul, kadang diliatin sama teman-teman lain kami ngumpul nggak jelas apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ngumpulnya itu tuh ada yang dibahas, bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul cicet biasa, bukan. Kita ada juga kita pembahasan buat kerjaan atau kita bikin project. Kita juga Dok pernah bikin itu ya Dok ya, kayak jualan bareng-bareng gitu ya Dok. Itu juga pernah kami lewatin. Terus kami coba buka usaha bareng-bareng berempat, udah kita lewatin juga. Alhamdulillah semuanya dijalanin aja ya bersyukur aja lah sampai sekarang masih bisa begini. Gitu, Oke, Pak. jadi banyak juga ya rupanya ya suka dukanya sampai jualan sama, berjualan sama ya. Nah, mungkin tugas mata kuliah Pak Yunana ya. Iya. Gimana, Pak? Iya, Pak. Pak Yunana. Ya. Tugas mata kuliah Pak Yunana dulu ya. Jadi ada 2 dulu. Oke. Mungkin itu sedikit ya. Jadi kita kasih dulu tepuk tangan buat yang akan kita. Saya kembalikan kepada Ananda Semboyan, mungkin silakan dengan ini silakan bertanya dulu, silakan mungkin ada yang bertanya. Dia kakak tadi sudah bercerita daripada dia kuliah sampai selesai dia cuma waktu, jadi mulai kali pada bilang pada sedikit, tapi mereka tetap waktu selesai ya. Nah silakan mungkin kepada Ananda Semboyan mungkin ada yang bertanya silakan. Boleh, ayo lah kalau mau ke mobil. Ya. Ada yang tadi lagi, silakan. Lagi. Jadi ada cewek, ada yang cowok. Ada yang mau tanya? Ya, ini kan artinya kita berbagi dari pengalaman kakak sini ada, kemudian supaya nanti kita tahu nih ya. Kemudian mereka pasti sudah mengalami, kemudian mereka sudah sukses, ya. Anda ingin sukses semuanya kan? Nah, ingin. Jadi tentunya kita ya bertanya nih sama kakak senior gimana sih cara dia atau bagaimana, atau ada hal yang dalam pikiran Anda tuh ada sesuatu yang Anda inginkan, ya pasti beda-beda ya. Nah, mungkin sama waktu sekolah dulu pasti beda-beda ya supaya ada tepat waktu kan gitu ya. Nah, silakan bertanya, boleh. Kita dulu boleh. Boleh gimana tadi? Ya, kalau takut juga boleh ngomong sama temannya, boleh. Silakan kalau mau bertanya, mumpung nih, ya Pak. Ini harus kuat nih, PD-nya harus kuat nih. Nah, sama kakak alumninya harus kuat nih bertanya. Kan ini kan kakak ya, berapa umur dan sadar. Silakan mau bertanya, harus kuat. Mentalnya, nanti mental gitu bertanya. Enggak ya, jadi kita bisa bincang ya. Nah, silakan. Mau bertanya silakan. Ya, saya boleh kakak. Nah, ya dulu, silakan. Ada waktu terbatas. Jadi ini sama ini mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru. Jadi salah. 2021. Ya, 2020 ya. 2020 jadi mereka sekarang sebagai ada agak malu-malu ya, agak malu gitu. Ya. Oke, silakan ada yang bertanya. Karena ini ada temannya yang bertanya. Yang belakang boleh? Yang belakang? Yang bertanya? Ada?
Begini. Nah, gitu ya. Terbatas saya akan waktu terbatas. Harus jadi yang coba aja. Mana? Kakak punya pacar belum? Pacar belum? Kan dirinya boleh. Boleh kan? Ya, boleh ya. Pak, Ayu nyambil turun ke mobil bentar ya, Pak. Boleh, nanti kita sama di dua. Boleh, silakan. Kami dulu. Nah, silakan nanti. Oke, dong. Ada yang bertanya dulu dari adiknya, dong. Ini ya. Oke, silakan. Namanya sama Pak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang menjelang sore kak. Saya Sri Wijaya berasal dari Pasir. Saya mau bertanya sama kakak. Kakak yang mana? Kakak Rido. Bagaimana perjalanan kakak selama di Amik Maputra ini sehingga kakak bisa seperti sekarang? Ada lagi? Satu aja. Sekian, terima kasih. Boleh tambah Rido pertanyaannya? Iya, Pak. Boleh tambah pertanyaannya? Boleh, Pak. Banyak-banyak kan, Pak? Banyak. Oh, banyak. Kak Ayunya juga ditanya dong. Banyak-banyak biar saya nggak ada waktu jawabnya, Pak. Kalau mau sukses itu harus itu, nggak bisa malu-malu. Ya, itu harus dikakati, ya. Ya, nggak ada malu, ya. Jadi harus pede, punya diri, ya. Kemudian harus kemauan, kan mereka udah motivasi dari yang luar negeri, kan gitu ya, dalam negeri. Nah, itu, ya. Asal kan, coba udah, cewek lagi cewek, dan ceweknya. Nah, cewek sama. Ceweknya, silakan. Tidak boleh. Silakan, apa namanya? Nah, Dari gang. silakan. Kalian Coba, jujur. Mau tanya? Enggak, silakan. Nah, boleh ada dulu boleh. Boleh saya tanya. Jangan tentang apa? Ada yang tanya? Nah, ya, silakan. Mau tanya? Saya tanya gaji pertama gimana? Sebut namanya, datanya. Ini bertanya, silakan. Nggak ada. Ini dia. Malu. Nah, kamu aja lah bertanya. Ini mau bertanya itu sendiri. Ini semangat nih. Ini kayak ini wakil kelas ini sukses ya kan itu sebenarnya. Iya. Ada keinginan tahunya kuat. Yang tahunya kuat jadi dia benar sukses. Ya silakan. Maju aja, biar masuk kamera. Kamera nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sundari dari Duri. Saya akan bertanya kepada Kak Tadi Rido, Pak Yuni. Kak Rido dan Kak Ayu. Oh, Kak Ayu. Bagaimanakah Kak bisa kerja di Bank Panin dan bisa sampai Jakarta? Dan bagaimanakah atau contoh pengalaman yang bisa menunjang kinerja kerja yang bagus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Terima kasih. Ya, oke, mantap. Oke, masa kita kasih tepuk tangan buat teman yang bertanya. Oke, kita sementara cukup dulu ya pertanyaannya. Kita serahkan dulu kepada Rido mungkin ya. Tadi pertama ya kepada Rido tadi bertanya, kemudian gimana sih timnya supaya sukses dari kuliah ini sampai sekarang, gitu kan? Nah, saya persilakan kepada Rido, silakan. Baik, Pak. Tadi pertanyaannya bagaimana? Gimana tadi Pak pertanyaannya Pak? Dari kuliah? Iya, pengalaman. Sampai Jakarta ya? Ke Jakarta ya? Oke, nah seperti itu. Iya, Pak. Oh, kalau dari kuliah dulu sih, kalau saya kan kuliah malam ya.
Kalau saya kan kuliah malam, jadi siangnya itu kan sama kayak Ayu, jadi nggak ada kerjaan, nggak tahu mau ngapain siangnya daripada bengong-bengong di kos. Saya cari kerja juga, cari sambilan waktu di kuliah, malamnya kuliah, paginya kerja, dan banyak juga bikin-bikin ya bikin-bikin portofolio lah, bikin-bikin project apa kecil-kecilan, yang penting bisa ngisi portofolionya biar buat bekal nanti, nggak apa-apa ya kecil-kecilan aja portofolionya, apa aja bisa dimasukin ke buat CV-nya nanti. Nah, itulah bekal buat nanti setelah lulus. Setelah lulus kan kita cari kerja yang sebenarnya. Kan waktu kuliah itu kan kerjanya kan ya cuman buat ngisi-ngisi pengalaman doang. Setelah lulus baru saya cari kerja yang benar-benar sesuai dengan passion saya. Terus ya itu modalnya dari ini tadi, portofolio, CV, dan banyak juga sih belajar dari Amik. Misalnya biasanya kan dari kampus itu kan dosen itu kan biasa ngajarin kan cuman se ininya doang, apa, dasar-dasarnya aja. Kalau di kampus itu kan belajarnya dasar-dasarnya. Nah, pulangnya itu pelajarin lagi apa yang diajarin dosen tuh, dicoba-coba bikin di kos atau di rumah, dicoba-coba bikin. Nanti ya kalau udah jadi udah masukin ke CV. Terus nanti gitu lagi coba-coba bikin aplikasi-aplikasi apa. Nah, itu nanti buat kedepannya itu berguna banget untuk ngisi CV kita. Terus pertanyaan kedua tadi, Ya tadi sukses ya sampai di Jakarta. oh, Kiatnya misalkan gitu. gimana bisa kerja sampai Jakarta gitu ya maksudnya, Pak? Ya, kok bisa sampai ke Jakarta mungkin ya? Iya, gitu ya. Ini ya. Oh, Nah, kok bisa sampai ke Jakarta gitu ya? Ngapa nggak ke Sepanjang gitu ya? oh. Oke. Kemarin tuh kan, Pak, kalau saya kan emang dari awal itu kan emang pengen banget kerja di sebagai programmer, atau kalau sekarang kan saya sebagai full stack juga, di full stack developer. Nah, jadi saya lihat tuh di Pekanbaru itu masih dikit banget lowongannya tuh untuk programmer. Kalau ada pun di Pekanbaru itu masih jadi Superman namanya. Misal kita sebagai IT itu harus bisa semua kalau di Pekanbaru itu. Soalnya nggak, kurang dihargai lah IT kalau masih di kota-kota yang bukan kayak sekarang di Jakarta. Soalnya misalnya saya programmer di Pekanbaru itu bisa disuruh semuanya, harus bisa semua, karena kan nggak terlalu ini programmer di sana. Makanya saya cari di Jakarta, saya lihat juga di Jakarta lowongan banyak banget, dan saya coba-coba tuh apply di Jakarta, saya coba-coba karena di Jakarta sendiri itu kalau programnya itu udah dipisah-pisah, ada yang front end itu bagian desainnya, ada yang bagian back end, bagian logic-logicnya, terus ada yang bagian research, ada bagian database, semuanya itu udah dipisah-pisah semua kalau di perusahaan saya sekarang ya. Jadi lebih inilah, lebih Lebih fokus dihargai gitu. dengan Sebagai developer nggak jadi Superman. Oh, Superman harus bisa semua sampai benerin printer harus bisa itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan. Makanya saya pokoknya gimana pun caranya saya harus bisa gitu kerja di di Jakarta ya. perusahaan yang lumayan gede sih. Itu sih, Pak, karena pengen aja gitu makanya saya harus gimana pun bisa. Jadi saya coba apply Jakarta, saya coba interview online kan waktu itu. Setelah saya kirimnya online terus di interview online, akhirnya ada yang manggil. Oke lah, saya langsung berangkat ke Jakarta. Itu ke Jakarta saya belum tahu, nggak ada keluarga juga di Jakarta, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya saya berangkat waktu itu berdua sama si Egi. Pokoknya nyampe Jakarta, nggak tahu mau kemana, langsung naik cari kosan malam itu juga, langsung cari kosan, besoknya langsung interview. Interview ada 4 perusahaan waktu itu. Interview itu lolos 3, terus saya tinggal pilih. Akhirnya saya pilih di Poka Research sekarang itu. Itu sih karena dari portofolio juga mungkin mereka tertarik, makanya itu lagi kuliah ini perbanyaklah portofolio.
Itu aja sih Pak. Dari saya. Pengalaman ya Ridho ya. Iya Pak. Pengalamannya Pak. Selain di kuliah gitu ya, mungkin pengalaman pun Mm-mm. banyak luar dengan latihan-latihan. Oke. Coba gimana tadi tanya? Ada lagi mau tanya dari siapa? Nah, itu latihan dari Ridho, ya, gimana dia sampai ke Jakarta, gitu. Karena cita-citanya ini sebagai programmer. Jadi kalau kita cita-cita programmer, insya Allah sampai, ya, sukses ya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ridho dari sekian-sekiannya. Break dulu sebentar, tadi 10 menit lagi, mungkin break dulu sebentar dong. Yuk, tadi 10 menit lagi waktu ujungnya, karena waktu ujungnya 40 menit. Ada 7 menit lagi, masih bisa. Hah? Siap. 7 menit lagi tanggung. Tidak bisa tuh saya. Masih bisa tuh saya. Masih bisa. Oke. Oke, itu si Ayu ya. 7 menit. Oke. Oke, yuk. Nih tadi pertanyaannya, ini kalau saya lihat nih bagaimana sih kiat-kiatnya nih kuliah sambil kerja? Dia gimana caranya jika kuliah sambil kerja, kemudian ya sampai selesai tepat waktu, nah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama itu tadi, ya bagaimana untuk bisa cepat mendapat kerja sambil kuliah dan bisa juga sampai ke Jakarta. Nah itu pertanyaannya. Silakan mungkin pada Ayu. Ya Pak, terima kasih Pak Darmanta. Kalau tadi pertanyaan pertama Pak ya, gimana sih kuliah bisa sambil kerja gitu kan? Kemudian tepat selesai waktu kuliah lu, bagaimana akhirnya? Kuliah kemarin waktu Ayu sendiri waktu kuliah itu memang awalnya itu nggak ada niat mau sambil kerja karena melihat kesempatan di depan mata di Amik Mahaputra itu ada kelas malam, jadi Ayu memutuskan untuk masuk kelas malam, lalu pagi sampai sorenya itu untuk kerja. Nah, nggak gampang sih kemarin itu nyari kerjanya juga. Ayu tuh sampai nyari-nyari di Facebook, di Instagram, di lowongan-lowongan dari internet kayak Jobstreet gitu kan. Alhamdulillah keterima di salah satu perusahaan yayasan lah di Pekanbaru. Bekerja di situ untuk posisi pertama itu yang menjabat sebagai front office. Mungkin karena di CV Ayu itu Ayu sangat menonjolkan bahwasannya Ayu ini pinter jualan atau biasanya orang sebut itu marketing. Nah, jadi memang mungkin basicnya Ayu di marketing. Jadi makanya sampai sekarang di Bank Panin juga sebagai marketing asuransi. Tapi biarpun begitu nggak gampang loh kita ngejalanin kuliah itu sambil kerja. Dulu itu pagi udah harus pergi kerja, pulang sore jam 5. Sedangkan masuk kuliah itu jam 7, jam 6.15, jam 6 berapa gitu ya masuk kuliah. Nah, itu tuh udah buru-buru tuh dari kantor langsung cabut ke kampus. Yang mana tugas, yang mana apa itu ya nyambil lah kerjanya di kantor. Tapi semuanya dinikmatin aja teman-teman. Nggak usah terlalu dijadiin beban, nggak usah dibikin itu tuh bahwasannya kuliah itu beban atau tugas banyak kali nih, tugas bikin program ini itu, dijalanin aja, semuanya pasti berjalan deh itu kalau kita jalani, kita syukuri, nggak usah dianggap beban gitu semuanya. Terus lagi tadi kenapa bisa kerja di Bank Panin sampai ke Jakarta? Dulu waktu di tempat kerja pertama itu dari 2016 sampai 2018. 2018 bulan Juli berhenti kuliah karena mau fokus ngurusin TA. Karena Ayu ngerasa TA itu nggak bisa disambil kemarin. Memang agak belibet dengan posisi Ayu di kantor, ya bisa disebut seperti Kimen. Kimen itu maksudnya orang penting di suatu perusahaan. Pentingnya itu karena Ayu mengatur jadwal mata pelajaran anak-anak. Jadi tidak bisa dibarengi dengan TA Ayu. Jadi Ayu memutuskan untuk berhenti kuliah dulu. Nah, waktu ngurus TA juga Ayu nggak semulus teman-teman bayangin tuh. Ayu juga sempat kemarin ngajuin judul itu ditolak, abis itu ngajuin lagi itu ngajuin lagi ditolak, ngajuin lagi yang ketiga telat. Akhirnya Pak Darmanta ngomong ke Ayu, nggak bisa nih Ayu nih dilanjutin lagi, udah kamu tahun depan aja TA-nya, kata Pak Darmanta. Ayu nangis tuh di situ tuh, bingung kan gimana nih caranya, suruh ngomong ke Bu Catriwati. Akhirnya Ayu ngomong ke Bu Catriwati, disetujui oleh Pak Darmanta juga, akhirnya bikin persetujuan di atas materai. Akhirnya judul Ayu diterima, Ayu bisa ikut TA.
Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Intinya kita jalanin aja teman-teman, disyukurin, jangan dianggap beban kuliah itu. Terus bisa sampai ke Jakarta, beriring waktu selesai nih TA Ayu. Alhamdulillah dapat SKL, surat kelulusan ya Pak ya, SKL ya. Nah dapat SKL, Ayu karena kita udah biasa kerja, jadi Ayu mencoba untuk cari kerja lagi. Nah cari kerja lagi, buka-buka lowongan lagi itu ada di Instagram, di Facebook, dari teman-teman, dari mading kampus juga, di Jobstreet juga. Akhirnya Ayu ngelamar di Jobstreet. Nah, itu di Bank Panin, bagian Bank Assurance Officer. Nah, di Bank Panin itu posisinya waktu itu Ayu lagi di rumah kampung Ayu, Pak. Di rumah kampung Ayu di Siak. Nah, dapat interview kerja. Akhirnya nah itu nggak mulus juga nih kerja di Panin nih. Posisinya waktu itu kan lagi pulang kampung, ditelepon katanya besok ada interview hari Senin. Terus Ayu bilang, aduh Pak, hari Senin ya Pak, saya posisinya lagi di kampung nih, Ayu bilang gitu kan. Ya mau nggak mau Ayu harus terbang juga ke Pekanbaru hari Minggu sore. Terbang Ayu ke Pekanbaru Minggu sore, interview. Habis interview hari Senin, interview by WhatsApp ya, video call juga sama pimpinan yang di Jakarta. Akhirnya keesokan harinya Selasa, hari Rabunya udah harus terbang ke Jakarta untuk training. Nah, alhamdulillah di training juga karena kita niat kerja, ya kita training benar-benar, kita belajar benar-benar. Alhamdulillah diterima dan ditempatkan di cabang Perawang awalnya. Gitu, Pak. Terus itu tadi kita harus tahu basic kita sendiri di mana, teman-teman. Kayak Ayu, kalau Rido, Ayu akui. Mungkin dosen-dosen di kampus juga mengakui. Rido basicnya mungkin di program dia jago banget memang. Mau program apa, bahasa pemrograman apa aja tuh Rido jago tuh. Nah, kalau Ayu mungkin basicnya lebih ke jualan ya, ke marketing. Nah, makanya alhamdulillah sampai sekarang sama kayak Rido udah hampir menjalani ini 2 tahun lah dari 2018 sampai 2020 ini. Itu teman-teman. Oke, itulah ya dari Wah, Ayu ya, impiannya sampai dia sukses dia menjadi mana, kemudian sampai dia punya kesenangannya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Pak, break dulu Pak. Break dulu ya. Oke, break dulu sebentar ya. Ayu ini break dulu sebentar ya. Oke, tepuk tangan buat Ayu tadi. Boleh Pak. Boleh Pak, oke Pak. Break dulu. Nanti kan? Ya, oke. Putus nih. Hah? Putus. Hah? Nanti kan aja. Skip dulu. Kamera nih. 14. Halo Bu Cetri.